Soal yang pertama, salah satu nilai dasar bela negara yang dirumuskan dalam rangka rencana aksi bela negara mengandung nilai penggenap dan penegas bagi nilai-nilai bela negara yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai penggenap dan penegas ini dirumuskan berdasarkan pada, ya silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Ya, jawabannya adalah D. Nilai dasar yang terakhir dari konsepsi bela negara dalam rangka implementasi rencana aksi bela negara adalah semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, yang berfungsi sebagai penggenap dan penegas bagi nilai-nilai bela negara yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai ini dirumuskan berdasarkan kepada kerangka berpikir puisi kemerdekaan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yaitu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagai bentuk adanya kesadaran akan anugerah kemerdekaan, dan seterusnya teman-teman. Oke, next. Peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang disebut hukum. Ya, kira-kira manakah jawaban yang tepat teman-teman? Ya, jawabannya adalah E, kekayaan. Hukum kekayaan yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Ya, jadi jawabannya yang E, teman-teman. Karakteristik utama yang menggambarkan demokrasi Pancasila terdapat dalam Pancasila. Sila ke, ya kira-kira menurut kalian sila keberapa teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. 3 karakteristik tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Berikut ini tidak termasuk nilai moral yang terkandung dalam sila keempat Pancasila sebagai gambaran pemerintahan demokrasi, yaitu. Ya, jawabannya adalah D. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber pada Pancasila sebagai berikut. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Keempat adalah mewujudkan rasa keadilan sosial. Kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Jadi yang tidak termasuk adalah D, teman-teman. Terciptanya sebuah keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia menunjukkan prinsip demokrasi Pancasila, yaitu. Ya, jawabannya adalah B, berkeadilan sosial. Demokrasi yang berkeadilan sosial artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Next, soal selanjutnya. Hak asasi manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu. Tidak boleh diganggu-gugat, karena. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Ya, jawabannya adalah B. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang, etnis, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat bahwa dengan hak asasi manusia bukan berarti dapat berbuat semena-mena, karena manusia juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya. Oke, next. Berikut ini termasuk penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi yang berasal dari faktor internal, yaitu. Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Ya, jawabannya adalah E. Faktor internal penyebab kasus pelanggaran hak asasi manusia merupakan faktor penyebab yang berasal dari diri sendiri. Seseorang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Adapun contoh faktor yang mempengaruhi yaitu sikap mementingkan diri sendiri, sikap tidak toleransi, dan lain sebagainya.
Oke, next, pemberontakan yang menyebabkan pembunuhan secara massal pada sekelompok manusia, termasuk jenis pelanggaran hak asasi manusia. Ya, kira-kira apakah jawaban yang tepat, teman-teman? Ya, jawabannya adalah C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya berat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembunuhan massal dan kejahatan kemanusiaan. Jadi jawabannya C, teman-teman. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat adalah dasar negara yang disampaikan oleh. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah A. Pada tanggal 30 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Jadi jawabannya adalah A. Oke, next. Dasar negara Pancasila merupakan produk hasil dari sidang BPUPKI. BPUPKI sendiri kemudian dibubarkan pada tanggal, ya kira-kira manakah jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah D. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan akan dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI dengan IR Soekarno sebagai ketuanya. Soal selanjutnya, nilai-nilai Pancasila bersifat universal memiliki arti. Kira-kira manakah jawaban yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah B, teman-teman. Nilai Pancasila bersifat universal, berarti nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dan digunakan juga oleh negara lain. Oke, soal selanjutnya. Sebagai sebuah ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat berubah dan dinamis, sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Nilai ini disebut dengan, ya silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah C, nilai instrumental. Sebagai sebuah ideologi terbuka, nilai-nilai dasar Pancasila tetap tidak boleh berubah. Nilai-nilai yang boleh berubah mengikuti keadaan dan perkembangan zaman adalah nilai instrumentalnya atau pengamalannya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Oke, next. Sebagai paradigma pembangunan nasional, Pancasila menjadi dasar bagi segala aspek pembangunan, serta meliputi asas-asas pembangunan nasional berikut, kecuali, ya kalian perhatikan ada kata-kata kecuali, teman-teman. Dan jawabannya adalah D, teman-teman, persatuan pembangunan. Asas pembangunan nasional meliputi demokrasi, usaha bersama dan kekeluargaan, perikemanusiaan dan keseimbangan, adil dan merata, manfaat, kepercayaan diri, serta ada kesadaran hukum. Jadi kecuali yang tidak meliputi adalah persatuan pembangunan. Oke, next. Nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun dalam keagamaan, merupakan salah satu tanda bahwa nilai Pancasila bersifat, ya silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jawabannya adalah C, objektif. Salah satu maksud nilai Pancasila bersifat objektif adalah nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam keagamaan. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Oke, lanjut. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila mengandung unsur tujuan hidup yang dijabarkan melalui sila. Ya, kira-kira sila keberapa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah E, sila kelima. Tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berdasarkan teori kausalitas, diketahui bahwa sumber formal dari Pancasila adalah, ya kira-kira manakah jawaban yang tepat?
Oke, jawabannya adalah C, teman-teman. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat rumusan dan susunan Pancasila secara resmi. Ya, jadi itu adalah sumber formal Pancasila. Oke, next. Pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan instansi pemerintahan diatur melalui Permenpan nomor, ya kira-kira Permenpan nomor berapakah yang tepat? Jawabannya adalah C. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 mengatur tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintahan. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama demi tercapainya tujuan bersama merupakan implementasi Pancasila. Sila ke. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu, teman-teman. Jawabannya adalah sila keempat, teman-teman. Sila keempat Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi, yang salah satunya adalah mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama demi tercapainya tujuan bersama. Jadi jawabannya yang D. Nilai-nilai bela negara meliputi hal-hal berikut ini, kecuali. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu. Kira-kira jawaban manakah yang tepat? Ya, kalian perhatikan ada kata-kata kecuali. Ya, jawabannya adalah D. Kepatuhan terhadap perundang-undangan negara. Nilai-nilai bela negara adalah sebagai berikut. Ya, silahkan kalian perhatikan. Pertama, ada keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, soal terakhir. Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia terdiri atas dari beberapa pilar. Kira-kira manakah jawaban yang tepat, teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Ada 4 pilar. Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia terdiri atas 4 pilar, yaitu ada pilar Pancasila, pilar Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah pilar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya adalah D, 4.